Hai guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas koin yang kemarin gua minta tolong untuk voting ya, apakah layak untuk dibahas atau tidak. Ya, ternyata udah suaranya udah lebih daripada yang gue inginkan. Selain itu pula, ini koin itu adalah berbasis NFT jaringan Binance Smart Chain. Dan juga memang peringkatnya saat ini ke 3000-an, namun dia udah mempunyai NFT marketplace sendiri. Selain itu juga holder yaitu kurang lebih 72.000, dan juga untuk akun Twitternya kurang lebih sekitar 18.000 member ya, atau pengikutnya gitu. Nah, koin apakah itu? Sebelum berlanjut, seperti biasa untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini, tolonglah di subscribe ya kan, karena subscribe itu gratis. Karena menurut gua dengan kalian subscribe channel gua ini ngebuat gua untuk lebih semangat lagi membahas sebuah koin micin dan juga koin-koin yang udah terkenal di dunia lainnya. Nah, jadi koin NFT yang gue maksud adalah si Peacock Coin ya, atau yang dikenal dengan burung merak. Terus juga dia gambaran logonya berwarna biru ya, dan ada dan bulunya berwarna emas. Nah, jadi kurang lebih gue ada 3 pertanyaan ya tentang terkait Peacock Coin ini. Yang pertama itu kita mengenal Peacock Coin itu apa? Dan yang kedua adalah Peacock Coin ini project kedepannya seperti apa, atau fundamentalnya bagus atau enggak sih gitu ya. Terus yang ketiga adalah layakkah dia diinvestasi jangka panjang atau enggak short term. Ya, simak video berikut ini. Apa itu Peacock Coin? Jadi Peacock Coin adalah token hasil deflasi di Binance Smart Chain dengan NFT multidimensi. Peacock Coin ingin memfasilitasi influencer, perintis karya seniman kontemporer, digital, dan kripto natif. Terus juga Peacock Coin juga adalah pasar NFT dan pertanian yang menampilkan karya-karya dari berbagai seniman. Pasar sedang dalam pengembangan. Token Peacock Coin akan menjadi token tata kelola platform. Ekosistem Peacock Coin. Peacock Coin dirancang untuk memberi penghargaan kepada pemegangnya. Tokenomics Peacock Coin menerapkan pajak khusus untuk setiap pembeli atau penjual. 2,5% didistribusikan kembali ke pemegang sementara, dan 2,5% dibakar selamanya, mengurangi total pasokan yang ada. Dengan token Peacock, Anda tidak perlu mempertaruhkan atau mengunci token Anda dimanapun untuk menerima hadiah. Cukup pegang token di dompet Anda dan lihat saldo Anda bertambah. 100% didorong oleh komunitas. Peacock telah diluncurkan secara siluman. 100% pasokan Peacock diunggulkan sebagai likuiditas. Itu berarti tidak ada pre-sale dan tidak ada alokasi dan untuk anggota tim. Selain itu juga distribusi token ya. Peacock token terdaftar di rantai Binance Smart Chain atau BSC. Pasokan token maksimum adalah 100 kuadriliun dan 50% awalnya dibakar. Artinya hanya pasokannya 50 kuadriliun aja gitu ya. Nah, terus untuk 100% likuiditas di PancakeSwap, pra penjualannya 0% dan token timnya 0%. Artinya memang Dep nggak memegang ini koin gitu, ini token lah. Nah, terus juga dia memberikan sebuah peringatan, yaitu risikonya. Harap dicatat selalu dari risiko yang terkait dengan kontrak pintar. Silakan gunakan dengan risiko Anda sendiri. Token Peacock bukanlah broker, analis, atau penasihat investasi terdaftar. Segala sesuatu yang kami sediakan di situs ini adalah murni untuk tujuan bimbingan, informasi, dan pendidikan. Semua informasi yang terkandung di sini harus diverifikasi dan dikonfirmasi secara independen. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apapun yang disebabkan oleh ketergantungan pada informasi atau layanan tersebut. Harap perhatikan risiko yang terkait dengan perdagangan apapun yang dilakukan di pasar keuangan manapun. Jangan berdagang dengan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya. Jika ragu, Anda harus berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang memenuhi syarat sebelum membuat keputusan investasi apapun. Gua akan ngerangkum Peacock Coin dulu sedikit ya dari deskripsi dia. Jadi Peacock Coin ini adalah berbasis NFT di jaringan blockchain yaitu Binance Smart Chain. Nah, kira-kira NFT itu apa gitu ya? NFT itu atau yang kita kenal dengan non-fungible token adalah sebuah teknologi kripto semacam sertifikat digital yang menyatakan pihak yang memiliki foto, video, atau bentuk virtual lainnya. Aset dari NFT akan tercatat dalam blockchain semacam kayak buku besar gitu ya, digital yang mirip dengan jaringan network yang mendukung Ethereum, Bitcoin, dan mata aset kripto lainnya. Ketika NFT sudah diinskripsi di blockchain pada suatu hal, maka hal tersebut tak lagi bisa direplikasi atau diduplikasi. Itu juga yang gua tahu juga, Peacock Coin ini udah mempunyai NFT sendiri ya, NFT marketplace sendiri maksudnya.
yang dimana NFT marketplace-nya ini ya udah cukup banyak gitu untuk karya-karya, bahkan ada karya dari Indonesia sendiri gitu, seperti halnya Gunung Bromo gitu ya. Selain itu juga ada King of Lightning, Blossom, Into the Forest ya, terus juga ada Shadowland, terus juga ada Armor Knight, dan ada juga Pico Queen, dan ada juga karya yang Indonesia yang gue bilang tadi kayak Art, terus Prambanan Temple, Brown Paradise Mountain, itu emang udah dihargain, dan menurut gua yang Bromo Paradise Mountain ini paling tinggi ya. Selain itu, apakah Pico Coin project kedepannya itu bagus atau tidak gitu ya? Jadi kalau kita lihat roadmap atau yang dikenal dengan peta jalan dari kuartal 1 hingga kuartal 2 saat ini itu sudah dilakukan oleh Pico Coin. Bahkan yang ngebuat sebuah NFT marketplace yang butuh waktu yang sangat tinggi, ternyata Pico Coin sudah bisa melampaui hal itu gitu ya. Artinya Pico Coin ini sebenarnya koin yang menurut gua itu bagus untuk long term ya, karena kalau untuk short term sendiri melihat si Bitcoin yang lagi amburadul seperti ini menurut gua kurang layak untuk dibeli. Tapi untuk long term itu dia sangat bagus banget, karena saat dia udah kuartal kedua itu dia akan memasuki kuartal ketiga, yaitu penggalangan donasi komunitas untuk pertukaran. Selanjutnya dia akan melakukan penerapan pada DEX, lalu juga perluas tim sebesar 25%, lalu mengembangkan sebuah layanan grafik, dan juga dia akan di kuartal 4 tahun 2021 mempunyai mitra ya, dia juga harus mempunyai mitra juga kayak misalnya Yahoo, Google, terus juga yang lainnya yang memang benar-benar membuat ini token berkembang. Terus juga dia akan membuat Pico Coin Swap sendiri gitu ya di akhir tahun ini, biasanya akhir tahun, kalau udah kuartal 4 ini biasanya akhir tahun gitu ya. Dan juga akan memulai proyek amal, mendirikan kantor Pico Coin, penerapan pada beberapa DEX. Jadi artinya ini menurut gue bagus banget gitu ya peta jalan dia. Apalagi kalau dia misalnya mempunyai Pico Coin Swap sendiri di kuartal 4 tahun ini. Jadi Pico Coin itu dia itu debt-nya bertanggung jawab. Hanya saja orang juga terkadang mungkin karena progresnya lama jadi pada pindah haluan ke koin-koin yang memang benar-benar komunitasnya besar gitu. Bagaimana dengan pendapat kalian yaitu Pico Coin ini? Apakah layak untuk diinvestasikan jangka panjang? Lalu apakah kalian akan hold ini atau malah membeli koin lain yang memang udah ekosistemnya tinggi dan juga luar biasa di jaringan Binance Smart Chain? Ya, komentar di bawah ini ya biar gua tahu respon kalian seperti apa. Kalau untuk saran gue sendiri sih, Pico Coin ini jaringannya bagus, terus juga dia juga mempunyai NFT marketplace sendiri itu cukup bagus. Apalagi kalau dia mempunyai Pico Coin Swap, dan juga dia juga debt-nya juga bertanggung jawab. Ya itu sih yang gue bisa sampaikan gitu. Kalau untuk lebih dalam lagi mungkin kalian bisa komentar juga di bawah ini, supaya meyakinkan para yang bukan holder dari Pico Coin untuk membeli Pico Coin. Ya, gue Yunus undur diri dan sampai jumpa di next video.